Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah strategi luar biasa yang telah diimplementasikan oleh Tiongkok. Dengan mengubah taktik perang dagang, negara ini berhasil menghancurkan beberapa sektor industri Amerika. Bagaimana mereka melakukannya? Apa dampaknya bagi perekonomian global, khususnya Amerika? Mari kita telusuri lebih dalam. Selama beberapa dekade terakhir, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi sorotan dunia. Awalnya, konflik ini berkisar pada tarif dan akses pasar. Namun, Tiongkok dengan cerdik mengubah strategi mereka. Alih-alih hanya memanfaatkan tarif, negara ini mulai merancang sebuah senjata strategis yang memanfaatkan kelemahan Amerika di beberapa sektor penting, seperti kendaraan listrik dan teknologi vital. Melalui serangkaian kebijakan yang agresif, Tiongkok tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mengontrol rantai pasokan kritis yang menjadi tulang punggung industri modern Amerika. Strategi yang dijalankan Tiongkok terdiri dari dua pilar utama. Pertama, penggunaan kebijakan tarif yang agresif untuk melemahkan pesaing Amerika. Kedua, dan lebih penting lagi, kontrol atas rantai pasokan yang kritis. Di sektor kendaraan listrik, Tiongkok telah memanfaatkan posisi strategis mereka dalam penguasaan teknologi baterai lithium-ion. Baterai ini merupakan komponen vital dalam produksi kendaraan listrik. Selain itu, negara ini juga menguasai pasar mineral tanah jarang yang esensial dalam pembuatan komponen elektronik dan motor listrik. Dengan pangsa pasar global lebih dari 60% pada tahun 2023, dominasi Tiongkok di industri otomotif ini menunjukkan betapa mereka telah mengubah strategi dari hanya bermain tarif menjadi menguasai teknologi dan infrastruktur kritis. Dampak dari strategi ini tidak hanya dirasakan oleh Tiongkok. Industri Amerika yang dulu menjadi andalan dalam teknologi dan manufaktur, kini menghadapi tekanan besar. Penguasaan rantai pasokan oleh Tiongkok menciptakan ketergantungan yang sulit diatasi. Beberapa sektor, terutama otomotif dan elektronik, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen dari Tiongkok telah mengakibatkan lonjakan biaya produksi dan menurunnya daya saing produk Amerika di pasar global. Dalam jangka panjang, ini bisa mengakibatkan restrukturisasi industri Amerika yang harus beradaptasi dengan realitas baru, di mana dominasi teknologi dan kendali atas rantai pasokan memainkan peran utama. Pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah selanjutnya bagi Amerika? Apakah mereka akan mampu mengembalikan kendali atas rantai pasokan mereka? Atau justru harus beradaptasi dengan era baru, di mana Tiongkok mendominasi teknologi kritis? Beberapa pakar ekonomi menyarankan bahwa Amerika perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, serta membangun kembali infrastruktur manufaktur domestik. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan dan memperkuat kerjasama internasional bisa menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan. Langkah-langkah strategis ini bukanlah solusi instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset. Sementara itu, Tiongkok terus mengembangkan teknologi mereka dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari apa yang telah kita bahas, jelas bahwa strategi Tiongkok dalam menghancurkan sebagian industri Amerika merupakan langkah yang sangat cerdik dan terukur. Dengan mengontrol aspek teknologi dan rantai pasokan, Tiongkok telah menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat menguntungkan dalam persaingan global. Namun, pertanyaan besar tetap ada, apakah Amerika mampu bangkit dan menemukan jalan untuk mengatasi tantangan ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan dalam dekade mendatang, kita mungkin akan melihat pergeseran dominasi Barat bergeser ke Tiongkok. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru mengenai analisis ekonomi dan isu global. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya bahwa Amerika dapat mengatasi tantangan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.